Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Subhanallah, ini saya senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik. Tapi ada yang lebih cantik lagi, yaitu untung istri saya nggak tahu, ini nggak lihat ya. Siapa yang baru pertama kali datang di pengajian Majelis Taklim Al-Hilal? Angkat kakinya, angkat tangan ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, ini sudah bergabung dalam pengajian Majelis Taklim Al-Hilal. Majelis Taklim Al-Hilal ini ada sedikit perbedaan lah dengan majelis taklim yang lainnya. Kalau kami itu berharap semuanya itu bergabung dalam satu kelompok. Jadi ada kelompok besar sekecamatan dan ada kelompok kecil Bu, yang jumlah anggotanya maksimal 20 orang. Jadi kita bagi-bagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang rata-rata 20 orang. Kenapa? Karena tadi semboyan Majelis Taklim Al-Hilal masih ingat apa? Sahabat di saat senang, saudara di saat susah. Karena apa? Supaya ikatan antar anggota kuat, itu harus ada kelompok-kelompok kecil. Kemudian ada kelompok besarnya seperti ini. Ibu, itu mungkin ada yang ada pertanyaan, Pak Hendra wajib enggak ada ikut dalam kelompok? Sunnah muakkad Bu. Sunnah muakkad itu berarti sedikit di bawah wajib. Jadi ibu-ibu itu sebaiknya tahu siapa koordinatornya, siapa tahu ustadz pendamping dan ustazah pendampingnya. Jadi kami menyediakan koordinator dan menyiapkan ustadz dan ustazah pendamping. Jadi ibu-ibu kalau misalnya mau nanya-nanya tentang agama, bukan tanya tentang jodoh ya, ibu kan nggak perlu lagi kan? Nggak perlu kan? Oh, udah. Nah, kalau nanya tentang agama, silakan nanti bisa kontak ke ustadz atau ustazahnya. Dan kami juga menyarankan sunnah muakkad ya, hampir wajib. Itu ada pengajian kelompok kecil. Silakan pengajiannya. Pak, boleh nggak pengajiannya itu beberapa kelompok? Boleh, tapi lebih baik satu kelompok satu pengajian. Karena dan itu hanya 1 jam Bu, nggak boleh lebih dari 1 jam, supaya jangan lama-lama juga. Pengajian kelompok itu bisa di rumahnya masing-masing atau di tempat lain silakan, dan itu 1 jam saja. Silakan nanti bisa koordinasi antara koordinator dengan para pendamping yang akan ditunjuk. Jadi kita nikmat-nikmat aja. Apa sih acara di pengajian kelompok itu? Acara di pengajian kelompok itu ya saling berbagi ilmu. Tapi tergantung dari kelompoknya. Pak, boleh nggak belajar baca Quran? Boleh. Tapi ini menarik Bu. Ada yang takut juga. Takut di tes satu-satu. Enggak Bu, bacanya bareng-bareng. Nggak ketahuan. Fa atau pak? Fa ya. Fa. Sya, shin, enggak bakal dites kayak gitu. Saya Bu waktu di pesantren pesantren mahasiswa, belajar Al-Fatihah itu saya 1 bulan. Jadi belajar Bismillahirrahmanirrahim itu sampai amin itu 1 bulan itu. Sampai tapi nggak apa-apa Bu, yang penting kita bisa sebisanya Bu, semampunya. Dalam agama kita itu kalau kewajiban itu kita semampunya kita kerjakan, tapi kalau larangan harus dihindari. Jadi misalnya boleh nggak harus nggak kita itu sholat di awal waktu? Itu sebaiknya dilakukan, tapi karena sesuatu hal
itu boleh tidak dilakukan di awal waktu. Tapi boleh dilarang, misalnya dilarang mencuri itu wajib tidak boleh dilakukan. Jadi kalau larangan itu wajib tidak boleh dilakukan, tapi kalau perintah boleh dilakukan semampunya, fleksibel banget. Agama kita itu agama yang menyenangkan lah. Jadi kalau wajib itu bisa fleksibel. Ibu-ibu, kenapa kok kita mendirikan Majelis Ta'lim Al-Hilal? Itu pesantren Al-Hilal sudah berusia 21 tahun Bu, ada 9 lokasi, jumlah santrinya 2000. Jadi pesantren Al-Hilal itu jumlah santrinya berapa? 2000. Ada berapa pesantren Al-Hilal? 9. Ada 9 pesantren Al-Hilal. Ini kenapa kami kok bikin Majelis Ta'lim Al-Hilal? Biasanya saya dan para ustadz itu ngurusin santri-santri saja, santri yang ngapalin Quran dan santri yatim. Ini gara-gara, ada yang tahu? Hah? Karena COVID. Tahun 2020 itu tiba-tiba COVID, dunia seperti berhenti. Wah, kerasa gak? Dunia seperti seolah-olah berhenti Bu. Ibu lupa kayaknya nih. Lupa ya? Hah? Kalau saya inget banget Bu. Kenapa? Karena banyak yang datang ke rumah saya Bu, nangis-nangis ya, mohon maaf itu, mohon maaf suaminya di PHK sehingga nggak bisa bayar kontrakan. Ada yang di depan rumahnya selalu bunyi tut 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 tut, apa Bu? Jadi tut tut tut. Ada yang datang beneran ini, datang ke rumah saya itu nangis sambil nanya, ini ada apa gitu loh. Jualan gorengan dia itu nggak laku-laku. Sekarang ganggang di portal, kata beliau itu. Ganggang di portal yang biasanya dia bisa jualan di sekolah-sekolah dan di kantor-kantor itu semua ditutup. Dia bingung. Nah, saya bilang ini karena COVID. Tapi beliau nggak paham COVID itu apa gitu loh. Saya bilang ini wabah penyakit. Dia ngiranya itu 1 minggu bisa selesai. Waktu itu di akhir Maret saya bilang kemungkinan 6 bulan Bu. Wah, dia tambah nangis lagi. Nah, kita bantu sebisanya. Saya ingat Bu, saya ingat masih ngangkat pasien COVID pakai ambulan. Jadi pas COVID itu Al-Hilal membeli 3 ambulan. Pakai gara-gara tahsin pakai sin shot ya, supir pakai apa pakai sin shot, sin ya. Supir ya, ya ampun, ini jadi kayak logat Korea kita ya. Ya, supirnya itu kita waktu itu 5 orang, ambulannya 3, supirnya 5 orang, kemudian tim pendukungnya juga 5 orang. Jadi ada 13 orang 3 itu. Itu kewalahan Bu. Jadi kadangkala saya nyupirin ngangkat pasien, dan saya masih derdek itu kalau ngangkatnya jenazah. Saya derdek juga karena pakai APD ya, panas gitu. Kalau di Cimahi saya kurang tahu, dikuburnya tuh di mana kalau di Cimahi itu? Pasien COVID. Cipageran, betul, Cipageran. Kalau di Bandung itu di Cikadut. Kok tahu? Oh iya betul. Kalau di kota Bandung itu di Cikadut Bu, dan itu ngantri Bu. Jadi kita datangnya habis Isya itu bisa dapat giliran di kuburnya itu menjelang subuh. Dan posisi kita pakai apa Bu? APD. Adem nggak Bu? Oh, panas, dan yang paling berat tuh mau ke toilet. Susah banget tuh, nggak boleh keluar masalahnya. Jadi mobilnya itu nggak boleh keluar. Ini banyak nih di sini tuh. Ustadznya ada Ustadz Fajar dan sebagainya tuh. Supir-supir ambulan. Begitu Bu. Kalau kita ngangkat pasien Bu yang beratnya itu, kalau di depan rumah, di depan pinggir jalan enak Bu. Tapi kalau masuk gang kan pakai berangkar itu. Iya. Nah, sayangnya ketika kita mau ngangkat pasien itu ke berangkar itu nggak ada yang bantuin karena takut ya. Kita maklum lah. Jadi nggak ada yang bantuin, itu berat banget itu ngangkatnya gitu. Kalau bisa rata-rata
rata-rata udah lemah yang kita bantu. Kita kalau bisa dipapah, tapi kalau enggak kemudian bawa ini ke rumah sakit, dan di rumah sakitnya itu belum tentu diterima. Ibu tahu nggak di Al-Islam itu? Di Al-Islam itu sehari waktu itu rata-rata 5 orang meninggal. Nah, apa nggak serem itu? Serem banget. Makanya dari situ juga kita melihat ekonomi berhenti, semua serba berhenti. Makanya kami saatnya lah bikin Majelis Taklim Al-Hilal. Majelis Taklim Al-Hilal itu sudah berusia lama sebenarnya, tapi benar-benar diaktifkan kembali itu gara-gara Covid. 2020 kita nggak bisa ngadain pengajian ya, pakai Zoom nggak enak banget lah pengajian pakai Zoom itu. 2021 mulai, 2022, 2023 dan seterusnya. Kami hanya membatasin Majelis Taklim Al-Hilal itu anggotanya 12.000. Kalau sudah 12.000 berhenti. Kenapa? Karena mengikuti kemampuan kami saja. Jadi makanya Majelis Taklim Al-Hilal itu sedikit berbeda sama majelis taklim yang lainnya. Harus dicatat anggotanya, harus masuk dalam harus masuk dalam kelompok kecil, harus ada ustadz yang mendampinginya. Ustadz dan ustazah ini bukan orang sembarangan, Bu. Ini semuanya hebat-hebat semua, berpendidikan dan mayoritas adalah alumni pesantren. Mereka sudah berpengalaman membantu ibu-ibu, membantu bapak-bapak juga soal tanya jawab tentang soal agama. Jadi mereka sangat berpengalaman, bukan orang sembarangan. Mereka sudah terbiasa. Nah, jadi biar ibu-ibu ini nggak sendirian. Kalau ada masalah bisa berbagi cerita. Mudah-mudahan bisa kita bantu. Kalaupun tidak kita bisa bantu, minimal bantu dengan doa. Sahabat di saat senang dan saudara di saat susah itu tidak hanya ucapan saja, tapi benar-benar ini. Makanya kami hanya batasin 12.000 karena kami udah ngitung kemampuan pesantren Al-Hilal untuk mengatur dan mengurus itu maksimal 12.000. Kalau udah 12.000 berhenti. Bahkan di Cibiru itu sudah kita stop. Kenapa? Karena di sana itu sudah 3.000 orang. Kebanyakan kami ngurusnya susah juga. Kita stop karena kebanyakan. Kami nggak bangga juga kalau jumlahnya banyak, yang penting bisa kita urus. Daripada banyak mendingan sedikit yang kita urus. Mungkin yang lainnya nanti diurus sama yang lain. Nah, Ibu saling bantu dan saling tolong menolong sesama anggota di sini. Malah kami mendorong untuk saling jualan, boleh. Jadi kalau ibu-ibu punya barang dagangan, boleh. Ibu-ibu anggota yang lain kalau barangnya sama, mahal dikit nggak apa-apa lah. Barangnya sama, kualitasnya sama, mahal dikit nggak apa-apa, belinya sesama anggota, Bu. Tapi tidak boleh saling pinjam-meminjam uang. Ya nggak boleh ya, supaya silaturahmi tidak terputus. Hah? Kok tahu, Bu? Aduh, dalihnya macam-macam. Tidak boleh ada pinjam-meminjam uang. Ya, kami dihindari, tolong jangan. Tapi kami dorong jual beli atau saling bantu yang lain. Pak, saya nggak ada Pak yang dijual, tapi saya bisa jual tenaga. Nah, boleh. Ibu-ibu lagi hajatan, perlu tukang masak misalnya, ya disaling aja sesama anggota dulu aja, gitu. Nanti ketika ada penyaluran dari pesantren Al-Hilal, kami hanya menyalurkannya ke keluarga besar pesantren Al-Hilal. Salah satunya adalah ke Majelis Taklim. Jadi kami selain Majelis Taklim ada lagi yang lainnya. Nah, kami akan menyalurkannya ke Majelis Taklim. Oke, ibu-ibu sekalian, kita akan mulai doa dan zikir bersama. Ini doa dan zikir bersama itu adalah tradisi bulanan dari Majelis Taklim Al-Hilal. Jadi setiap bulan kita mengadakan doa dan zikir bersama. Ini doa dan zikir ini diambil dari hadis-hadis Nabi ya, bukan dari perkataan orang. Jadi bisa dipakai untuk dibaca setelah sholat. Kami sangat menyarankan kepada seluruh keluarga besar pesantren Al-Hilal itu minimal seminggu sekali itu baca doa dan zikir di sekeluarga, bersama suaminya, bersama anaknya, bareng-bareng. Biasanya setiap malam Jumat atau di hari lain silakan.
sama-sama baca doa dan zikir sekeluarga supaya tenang, Bu. Suami yang kadangkala gerusa-gerusu itu kalau tenang, Bu, enak banget, pikirannya juga fresh. Suami yang mungkin agak gelisah-gelisah, jadi ada masalah gitu tapi nggak cerita ke ibu, mudah-mudahan dia bisa ketemu solusinya setelah tenang. Gimana caranya tenang? Yaitu baca doa dan zikir. Kadangkala kita lupa ini kekuatan doa dan zikir. Ibu, biasanya kita itu ada air di depannya. Airnya itu karena penelitian di Jepang, jadi ada penelitian dari ilmuwan Jepang, air yang didoakan itu kristal ketika diperiksa oleh mikroskop elektron, itu kristalnya bercahaya, bagus banget. Saya ada bukunya. Tapi kalau air yang dikata-katai jelek itu pecah. Nah, ini ada nggak air di sini nih? Tolong bagikan aja kalau ada air di belakang nggak? Panitia, kalau ada air tolong dibagikan. Ada air nggak? Ada, sudah ya. Boleh diminum buat dirinya sendiri atau nanti buat yang di rumah. Bayangkan, Bu, sambil doa dan zikir ini, bayangkan keluarga ibu ya, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal.